Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam tak bosan kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam tak pernah bosan menginginkan kebaikan untuk umatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam bahasan al-wala wal bara. Kembali kita mengingatkan tentang definisi al-wala dan definisi al-bara. Al-wala adalah maknanya secara bahasa Indonesia disebut juga dengan loyalitas atau kecintaan. Maksudnya adalah kecintaan dan loyalitas kepada orang-orang muslim, berkasih sayang terhadap mereka, berlaku tulus dengan menasihati mereka dan saling tolong-menolong sesama mereka, disebabkan adanya keimanan serta ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah disebut dengan al-wala. Kemudian al-bara maknanya secara bahasa adalah disebut juga dengan kebencian, juga tindakan berlepas diri. Maksudnya adalah kebencian yang ditujukan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang musyrik, munafik, dan orang-orang kafir, sekaligus menjauhi kebiasaan-kebiasaan mereka, baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia menjadi kekhususan mereka, ya. Menjauhi mereka, berlepas diri dari keyakinan serta ritual keagamaan mereka. Demikian, itu disebabkan karena kekufuran dan kesyirikan yang ada pada diri mereka. Inilah disebut dengan al-bara. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan kita masih melanjutkan tentang bentuk al-wala, yaitu loyalitas yang diharamkan. Loyalitas yang diharamkan yang tidak sampai derajat kekufuran. Kita akan sebutkan di antara bentuk atau contoh loyalitas yang diharamkan namun tidak sampai kepada derajat kekufuran adalah menjadikan orang kafir itu sebagai orang kepercayaan, ya, menjadikan orang kafir itu sebagai orang kepercayaan.
Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjadikan orang kafir sebagai kepercayaan, orang kepercayaan bagi dirinya yang nantinya dia akan mengetahui rahasia-rahasia dirinya, bahkan rahasia-rahasia kaum muslimin secara menyeluruh demikian. Yang ini menjadi hal yang khusus baginya atau menjadi sesuatu yang disembunyikan atau rahasia kita katakan bagi dirinya. Demikian. Ya. Menjadikan orang kafir tersebut sebagai tempat musyawarah, tempat curhat, atau menjadikannya sebagai tempat rembukan, minta pendapat, sharing dengan orang kafir tersebut, maka ini merupakan bentuk wala yang diharamkan, bentuk loyalitas yang diharamkan. Begitu juga melibatkan orang kafir di dalam pemberian keputusan hukum yang terkait dengan kaum muslimin. Nah, ini tentunya tidaklah benar, kecuali apabila memang ini akan memenangkan kaum muslimin, Namun apabila tidak ada maksud demikian, hanya sekedar memberikan putusan bahkan barangkali akan menimpakan keburukan, maka ini tentunya akan berakibat buruk bagi kaum muslimin. Ini tentunya terlarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya juga adalah menjadikan orang kafir itu sebagai orang yang dipercaya menulis, menulis tentang kabar-kabar kaum muslimin, atau rahasia-rahasia kaum muslimin, memberikan peluang untuk bisa mencari tahu, kemudian meneliti, dan melihat perihal kehidupan kaum muslimin, rahasia-rahasia kaum muslimin. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, begitu juga Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah dikatakan kepadanya tentang seorang penulis yang dia beragama Nasrani agar dijadikan sebagai orang yang menjadi menulis tentang urusan-urusan keputusan-keputusan Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar mengatakan, qad ittakhadtu idzan bitanatan min dunil muslimin. Maka Umar mengatakan, sungguh kalau begitu aku telah menjadikan dia sebagai orang kepercayaan selain orang beriman. Nah, tentunya ini merupakan celaan, karena menjadikan seorang yang dia sekretaris, kalau kita katakan penulis itu maksudnya sekretaris yang mencatat mungkin musyawarah, rapat, dalam sebuah pemerintahan kaum muslimin, maka ini merupakan bentuk menjadikannya sebagai bitonah, yaitu orang kepercayaan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa ini dilarang para muslim rahimani wa rahimakumullah? Karena mereka adalah musuh, karena mereka adalah musuh orang Islam. Yang tentunya mereka akan memberikan hal-hal yang merugikan kaum muslimin tentunya. Demikian, Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan setelah beliau menyebutkan ayat surah Ali Imran ayat 118,
Ya. Begitu juga setelah menyebutkan pernyataan Umar radhiyallahu an tersebut, beliau mengatakan, "Fi hadzal asari ma'a hadhihi al-ayati dalalatun ala anna ahla dhimmati la yajuzu isti'maluhum fil kitabati allati fiha istitalatan 'ala al-mu'minina wa tila'un istitalatun 'alal muslimina wa tila'un 'ala dawakhili umurihim allati yukhsha ya an yafshuha ilal a'da'i." Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan di dalam ya riwayat dari Umar ini disertai dengan ayat surah Ali Imran ayat 118 itu ya. Di dalamnya terdapat bukti dalil bahwa ahlu zimmah yaitu orang kafir yang berlindung di pemerintahan kaum muslimin tidak boleh mempergunakannya atau mempekerjakannya sebagai ya tukang tulis atau sekretaris ya, yang di dalamnya terdapat ya di dalamnya itu terdapat pengetahuan terhadap orang-orang muslim, yaitu pengetahuan, begitu juga kita katakan penelaahan ya, keterbukaan terhadap kondisi ya rahasia-rahasia urusan-urusan orang-orang muslim yang dikhawatirkan dia akan menyebarkannya atau membongkarnya kepada musuh-musuh Islam. Demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada riwayat ya dari Umar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ketika beliau menafsirkan surah Al-Maidah ayat 51. Begitu juga Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwasanya Umar radhiyallahu an itu pernah mengingkari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya tatkala beliau menjadikan ya seorang sekretaris itu yang beragama Nasrani. Demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan. Jadi mempekerjakan mereka orang-orang kafir yang nantinya mereka ini akan bisa mengetahui kondisi kaum muslimin, rahasia-rahasia kaum muslimin, maka ini tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Karena orang kafir itu musuh orang beriman, orang Islam. Kekafiran mereka itu ya, itu menunjukkan bahwasanya dia memusuhi orang-orang beriman, ya. Maka sesungguhnya orang kafir itu tidak akan berlaku tulus, ya, tidak akan berlaku tulus terhadap orang Islam, ya. Bahkan ya dia akan merasa senang dengan apa saja yang akan menimpa berupa keburukan kepada orang-orang Islam, ya. Sesuatu yang memudaratkan, yang memperberat, ya, yang merusak, ya, dan membinasakan orang-orang Islam. Demikian hal-hal yang tentunya ya ini akan merugikan kaum muslimin, maka ini yang disenanginya. Demikian ya, ini tidak bisa dipungkiri karena perbedaan keyakinan, ya, karena perbedaan keyakinan. Nah, oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini di dalam surah Ali Imran ayat 118 sampai 120. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha 'alimun bidzatis sudur
In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan ya orang kepercayaan bagi kalian selain dari golongan kalian. Mereka itu tidak henti-hentinya ya menimpakan keburukan kepadamu, menyusahkanmu. Mereka berharap kehancuranmu. Mereka berharap ya kehancuranmu, kebinasaanmu ya. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka itu lebih buruk, lebih besar, lebih jahat. Sungguh kami telah jelaskan kepadamu ya tanda-tanda kebesaran kami jikalau ya kamu memahami. Kemudian di ayat setelahnya, di ayat yang ke-19, 119 Allah mengatakan, ha antum, beginilah kalian, ha antum ulaika tuhibbunahum, beginilah kalian menyukai ya mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai dan tidak menyukai kalian, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa dengan kalian, mereka berkata kami beriman, namun apabila mereka bersendiri ya mereka akan menggigit ujung jari karena marah dan benci kepada kalian. Katakanlah, mutu bighaidhikum, matilah kalian disebabkan kebencian dan kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya apa yang ada di dalam ya hati ya. Berikutnya di ayat yang ke-120 Allah mengatakan, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Ya. Apabila kalian mendapatkan kebaikan, maka itu akan ya membuat mereka bersedih hati. Wa in tusibakum sayi'atun yafrahu biha. Namun apabila keburukan itu menimpa kalian, ya mereka itu akan berbahagia ya dengannya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Namun apabila kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tak akan mencelakakan ya kalian sedikit pun. Innallaha bima ta'maluna muhit. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi apa yang mereka lakukan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan begitu ya bencinya orang-orang kafir terhadap orang muslim ya. Dan ini yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya isi hati setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka juga ya, yang mengetahui apa yang ada pada mereka. Allah menyatakan demikian ya. Bahkan apa yang disimpan dalam hati mereka itu besar sekali ya, lebih jahat, lebih bengis, lebih buruk demikian. Nah, kalaulah demikian ya kondisi mereka itu, lalu apa yang membuat kita itu ya membenarkan untuk menjadikan mereka sebagai orang kepercayaan ya, orang dekat, orang yang akan mengetahui rahasia-rahasia orang-orang beriman demikian. Yang dikhawatirkan yang terjadi adalah mereka sesungguhnya akan nantinya ya dengan rahasia yang sudah diketahui akan menyebarkannya, lalu dengan itu mereka akan mengolahnya, lalu menimpakan keburukan kepada orang-orang beriman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun tidaklah kita katakan mempekerjakan ya orang kafir itu sama sekali diharamkan. Tidak, kita tidak bermaksud demikian ya. Ya. Apabila ya bisa dijaga keamanannya, apabila bisa dijaga amanahnya orang kafir tersebut ya, dalam urusan yang barangkali ini juga termasuk yang ada rahasia ya,
rahasia kaum muslimin, namun orang kafir ini bisa dijaga, bisa menjaga amanah tersebut dan aman ketika mempekerjakannya, ya, maka ini dibolehkan. Karena Nabi SAW, ya, dan Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah dari Makkah juga mempekerjakan orang kafir, ya, orang kafir sebagai guide, ya, sebagai orang yang akan memberikan petunjuk jalan menuju ke Madinah. Demikian, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah ini sesungguhnya inilah asalnya, ya. Itu larangan bagi orang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai orang kepercayaan, orang yang akan mengetahui urusan-urusan dan rahasia-rahasia orang beriman, ya. Maka tidak boleh, ya. Tidak boleh. Demikian. Ini asalnya. Namun apabila bisa dipastikan aman dari mudarat yang akan ditimpakan oleh orang-orang kafir, atau bisa dijaga amanahnya, orang ini bisa dijaga, ya, bisa menjaga amanahnya, maka diperbolehkan dalam kondisi yang darurat. Demikian. Karena Nabi SAW, ya, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala mempekerjakan, ya, membayar, menyewa seorang yang kafir dari salah satu kabilah yang ada di daerah Makkah, ya, untuk sebagai penunjuk jalan, yang disewa untuk penunjuk jalan. Nah, ini sebenarnya karena darurat, karena tidak ada lagi yang punya keahlian untuk memberikan, ya, penunjuk jalan kecuali orang tersebut, ya, orang kafir tersebut. Demikian. Jadi dalam kondisi darurat lah. Yang penting bisa, ya, dijaga amanahnya dan aman dari, ya, kemudaratan yang akan ditimpakan, ya, kepada kaum muslimin dari orang kafir tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya kita akan sebutkan bentuk wala atau bentuk loyalitas yang diharamkan namun tidak sampai kepada derajat kekufuran, ya. Yaitu tinggal bersama dengan orang kafir. Tinggal bersama dengan orang kafir. Jadi diharamkan bagi seorang muslim mukmin untuk tinggal bersama dengan orang kafir di satu tempat. Seperti contohnya di satu apartemen, ya, di satu lingkungan yang mereka dominan, ya, orang-orang kafir tersebut dominan. Atau di satu rumah. Tinggal, ya, dalam kondisi yang begitu lama berdomisili di sana, ya, walaupun dia adalah karib kerabatnya atau handai tolannya, ya, temannya, ya. Baik itu dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan yang terkait dengan urusan-urusan, ya, agama tentunya, ya. Ya, kecuali kalau seandainya dia ingin berdakwah, tapi kita katakan namanya tinggal di satu di tempat tersebut, ya, yang bukan kita yang berkuasa tapi orang tersebut yang berkuasa, maka di sini tentunya ada, ya, rasa butuh, sehingga, ya, kita seorang muslim yang muncul dari kita rasa butuh kepada mereka ini rendah, ya, sehingga tidak akan dilihat mungkin hal-hal yang baik dan jasa tersebut. Demikian. Berbeda halnya apabila, ya, kita membuka atau kita contohnya menampung seorang yang beragama kafir di rumah kita, ya, kita berikan pelayanan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi dakwah baginya. Berbeda halnya apabila kita pula yang tinggal, ya, bersama dengan orang kafir tersebut di rumahnya. Yang ini tentunya yang berkuasa adalah mereka, dan kita sebagai orang yang diberi jasa, maka ini statusnya adalah rendah. Demikian, ya. Nah, maka hal ini tidak dibolehkan, ya. Lebih-lebih dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia,
seperti mau belajar bahasa contohnya dengan orang tersebut, ya, atau belajar hal-hal yang lainnya, ya, maka tidak boleh untuk, ya, untuk berdomisili, tidak boleh berdomisili tinggal di rumah tersebut. Namun apabila, ya, ada keperluan, ada manfaat yang bisa diambil karena contohnya ingin belajar bahasa namun tinggal di tempat yang berbeda atau mengambil ilmu darinya, ya, yang ilmu ini adalah ilmu yang tidak didapatkan di negeri muslim, ya, dan ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, maka ini diambil dari guru tersebut yang orang kafir, yang beragama kafir, ya, namun tidak tinggal bersamanya. Dan pada pertemuan yang terdahulu kita sudah sebutkan syarat-syarat barangkali ketika tinggal di negeri kafir, maka ini harus terpenuhi syarat-syarat tersebut, ya, demikian. Atau kita katakan ini tidaklah di negeri kafir tapi di negeri kaum muslimin, ya, namun tidak boleh tinggal bersama dia, ya, tidak boleh tinggal bersama dengan orang kafir tersebut. Nah, silakan mungkin mengambil ilmu darinya, ya, sekedar untuk mengambil ilmu, demikian, ya. Dan upayakan, ya, tentunya ada muatan dakwah, ya, selain juga untuk mengambil manfaat ilmu dunia, tapi niatkanlah untuk berdakwah kepadanya, ya, dengan menampakkan, ya, akhlak-akhlak Islami, adab-adab Islami yang mudah-mudahan kelak dia akan, ya, tertarik dengan Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi tidak boleh bagi seorang muslim, ya, untuk, ya, tinggal bersama dengan orang kafir, ya, demikian di rumah-rumah mereka, ya, walaupun itu karib kerabatnya, seperti itu. Namun dibolehkan untuk berkunjung dengan syarat adalah niatnya adalah dakwah, ya, bukan hanya sekedar untuk berkunjungan biasa, ya, tapi kunjungan untuk dakwah, seperti itu, sehingga ini akan membuatnya tertarik masuk ke dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita masuki sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, mau bertanya Ustadz, saya berhutang kepada adik saya senilai 1 juta untuk modal usaha dengan tempo bayar mendekati bulan Ramadan nanti, atau paling lambat masuk bulan Ramadan. Nah, kemarin saya ada ikut arisan, saya minta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berniat dalam hati kalau saya dapat arisan saya akan bayar hutang ke adik saya. Alhamdulillah, biidznillah, nama saya keluar. Kemudian saya berubah pikiran, belum jatuh tempo, dan kalau saya pakai uang tersebut untuk nambah modal usaha kan bisa nambah penghasilan saya. Pertanyaannya, apakah perubahannya tersebut salah? Atau apakah saya harus menjalankan sesuai niat saya tadi? Demikian. Bismillah. Hutang, walaupun kepada keluarga, kepada adik, kepada kakak, ya, kepada abang, ya, maka ini tetap terhitung hutang, ya. Dan kita akan bergantung dengan hutang kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya. Jiwa seorang muslim mukmin itu bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan, demikian. Nah, apabila hutang tersebut memiliki waktu jatuh tempo dan memang harus demikian, ya, untuk menghilangkan ketidakjelasan gharar, ya, maka wajib untuk ditentukan jatuh temponya, demikian. Nah, maka ketika memiliki harta untuk membayar hutang tersebut,
maka tetap wajib ya membayarnya, ya berhukum wajib untuk membayarnya itu ketika jatuh tempo, tidak boleh lebih. Ya, jika lebih maka ini harus dimintakan izin kepada orang yang memberikan piutang tersebut. Ya, namun apabila belum jatuh tempo maka dianjurkan bagi orang tersebut untuk menyegerakan pembayaran. Ya, karena bisa jadi dia tidak memiliki kesempatan, orang yang berhutang tersebut tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk bisa dia membayarnya ketika jatuh tempo. Demikian, ya. Anjuran, ya, tidak wajib tapi anjuran, ya, demikian. Nah, boleh saja bagi orang yang berhutang tersebut ketika memiliki uang, ya, harta, sebelum jatuh tempo untuk mempergunakan harta atau uang tersebut, tapi dengan kepastian bahwasanya dia memiliki peluang untuk bisa membayar di waktu jatuh temponya. Namun jika tidak, seperti contohnya kalau dibuat untuk usaha, ternyata dikhawatirkan terjadinya kerugian, ya, karena spekulasinya mungkin terlalu tinggi. Maksudnya adalah kemungkinan resiko kerugiannya ini sangat tinggi, demikian, seperti itu ya. Resiko kerugian sangat tinggi. Nah, oleh karena itu jangan coba-coba ya untuk mempergunakan uang tersebut, ya. Dibuat usaha atau tambahan modal usaha, sementara usaha tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi, demikian. Maka bayarkan saja hutang itu lebih baik, lebih utama, demikian, ya. Seperti itu. Namun apabila ternyata dia memiliki perkiraan yang kuat bahwasanya ia mampu untuk membayar hutangnya di jatuh temponya, ya, maka yang seperti ini insya Allah Ta'ala dibolehkan untuk mempergunakan, ya, uang tersebut yang telah ada namun belum jatuh temponya untuk digunakan hal-hal yang barangkali mendesak, hal-hal yang sifatnya untuk menambah usaha atau yang lainnya. Wallahu Ta'ala alam. Tapi ingat, dengan kepastian bahwasanya dia mampu untuk membayarnya di waktu jatuh temponya, ya. Wallahu Ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf sebelumnya Ustaz. Mohon saya diberi petunjuk atas kelalaian saya yang sering meninggalkan salat subuh karena ketiduran Ustaz. Saya usaha dagang yang mengharuskan saya pulang ke rumah jam 2 malam. Karena itu saya tertidur sehingga tidak melaksanakan salat subuh. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menghapuskan dosa tersebut? Dan apa yang harus saya lakukan agar bisa melaksanakan salat subuh? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara untuk bisa melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hal ini juga diberikan kepada kita seluruh kaum muslimin untuk bisa melakukan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mencari nafkah merupakan hal yang wajib tentunya, tapi kita katakan banyak pilihan, ya. Bisa untuk berdagang, ya, di siang hari, bisa juga untuk berdagang, ya, di sore hari, bisa juga berdagang, ya, di pagi hari, bisa juga berdagang di malam hari, demikian. Selayaknya seorang muslim dan mukmin itu memilih sesuatu usaha yang sesungguhnya tidaklah membuat dia lalai dari statusnya sebagai seorang hamba, tidak melalaikan dia dari tugas-tugas kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ketahuilah sesungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa taala itu telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya mengusahakan saja. Allah berfirman di dalam surah, ya, Hud ayat 6, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satu makhluk pun di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Jadi Allah yang menanggung rezeki, ya, rezeki para hambanya, demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dan ini hadis yang
disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya. Wa in abta anha, walaupun lamban darinya. Baik, ini perintah Rasulullah untuk bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larang-larangan Allah. Kemudian setelah itu cari rezeki dengan cara yang bagus. Demikian. Lalu Rasulullah menegaskan dan menguatkan kita bahwasanya jiwa itu ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak akan mati dia sampai dia mengambil semua rezekinya, walaupun kadang lamban datang kepada dia. Sesungguhnya bukan lamban. Lamban itu versi manusia. Namun di sisi Allah itu memang tepat. Itu waktunya memang demikian. Allah kasih lamban kepadanya. Demikian, seperti itu. Baik, kemudian Rasulullah mengulangi kembali, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajminu fit talab, dan perbagus dalam mencari rezeki. Ya. Jadi takwa kepada Allah, kerjakan semua perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Dan kemudian adalah perbagus dalam mencari rezeki. Gimana sih bagusnya cari rezeki? Khudhu ma halal wa da'u ma hurrima. Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan. Demikian, ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya sehendaknya, ya, sebaiknya dan seyogyanya seorang muslim mukmin itu memilih sebuah usaha yang tidak melalaikannya dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus-bagus cari rezeki. Nah, begitu. Bagus-bagus cari rezeki yang bagus, yang cocok untuk kita. Demikian, ya. Insyaallah taala Allah akan tanggung rezeki tersebut. Baiklah, untuk kasus yang ditanyakan ini, yaitu mencari rezeki sampai larut malam, pulang jam 2. Walaupun saya yakin sesungguhnya kalau diusahakan cari rezeki itu selain malam hari, ya, berdagang namun selain malam hari, ya, di siang hari, saya yakin, ya, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di malam hari itu akan sama diberikan di siang hari. Karena Allah telah tetapkan, rezeki itu Allah tetapkan. Demikian. Allah jamin, enggak akan meleset. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi cari saja yang bagus, yang sesuai dengan kondisi di mana kita mampu untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalaupun seandainya belum dapatkan pilihan yang lain, ya, masih dagang di malam hari dan mengharuskan untuk pulang jam 2, istirahat jam 2, ya, kurang lebih demikian. Maka tentunya telat dalam istirahat ini bisa mengakibatkan telat juga dalam sholat. Maka kita katakan jangan sampai demikian, ya. Niatkan yang kuat dalam hati kita. Dalam hati kita niatkan yang kuat bahwasanya walaupun kita telat sholat, telat dalam istirahat, insya Allah, ya, kalau kita punya tekad kuat, maka insya Allah tidak akan telat sholat. Seperti itu, ya. Niatkan dalam hati kita. Dan itu dibuktikan dengan cara, ya, membuat menghadirkan jam-jam yang pengingat kita untuk sholat seperti jam waker, ya, alarm, ya. Bahkan bukan hanya, ya, satu alarm, bahkan dibuat alarm, ya, 2, 3, 4 bahkan seperti itu, ya, di kanan kirinya seperti itu. Dan tadi dalam hatinya kuat sekali untuk bisa, ya, bangun. Lalu minta kepada Allah, ya Allah bangunkan aku untuk salat subuh ketika hendak tidur tadinya. Begitu. Maka insya Allah ta'ala saya yakin, ya, tekad kuatnya, ketulusan di dalam niatnya, ya, kejujuran di dalam kesungguhannya, maka insya Allah ta'ala ini akan menjadikan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berkasih sayang dengannya, lalu membangunkan
mengabulkan permintaannya untuk bisa ibadah salat subuh di waktunya. Demikian. Walaupun mungkin kurang tidur. Nah, setelah itu nanti silakan untuk bisa melanjutkan istirahat, ya. Tapi saya sarankan biarkan dulu terbit matahari, ya. Baru silakan nanti kekurangan tidur tersebut bisa dipenuhi, ya. Atau barangkali nanti, ya, qailulah sebelum zuhur. Qailulah sebelum zuhur, yaitu tidur sebelum zuhur, ya. Dan ini silahkan mungkin waktu yang cukup untuk bisa tidur, ya. Itu sebelum zuhur. Nah, seperti itu. Ya. Jadi insyaallah taala bisa demikian. Andaikan pun ternyata sudah niat yang kuat, ya, bahkan usaha yang bulat, ya, tekad yang bulat sudah dilakukan pula, ya. Namun tetap saja telat bangun, yaitu namanya ditakdirkan oleh Allah, dan insya Allah bukanlah merupakan dosa bila ternyata memang belum juga bangun kecuali sudah berlalu salat subuh, bahkan sudah terbit matahari, maka tetap wajib untuk melakukan salat subuh, ya. Insya Allah taala niat tadi, niat yang sudah ada di dalam hati ini akan Allah hitung, ya. Maka dia akan dapatkan pahala, orang tersebut akan dapatkan pahala seperti salat subuh berjamaah. Hanya saja wajib bagi dia untuk melakukan salat subuh, ya, ketika dia tertidur tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang terlupa dari sholat atau tertidur dari sholat, ya, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat, ya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang terlupa sholat, ya, kata Nabi, man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Man nasiya sholatan, siapa saja yang lupa sholat, aw nama anha, atau ketiduran dari sholat, falyusalliha, maka hendaklah dia sholat, ya, idza dzakaraha, tatkala dia ingat sholat tersebut. Demikian, ya. Maka begitu sholat, bangun belum sholat maka sholat, demikian. Nah, wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan di sini. Bismillah, Ustadz, apakah boleh menghadiahkan emas ke pegadaian? Menghadiahkan emas, mungkin maksudnya adalah menjaminkan emas di pegadaian barangkali, ya. Maksudnya emas digadaikan dengan uang semisal harga emas. Oh, baik, ini dia, ya. Lalu di waktu pengembalian ke pegadaian ada biaya administrasi. Apakah itu termasuk riba? Baik, ya. Bismillah. Lembaga-lembaga pegadaian saat ini yang sifatnya konvensional, saya dapatkan proses pegadaian yang diberlakukan adalah masih mengandung riba, ya, masih mengandung riba. Demikian, ya. Sesungguhnya pegadaian ini muncul, ya, adalah, atau kita katakan pegadaian ini menangani atau melayani orang-orang yang mereka ini butuh uang, ya, untuk bisa diberikan hutang. Maka mereka datang dengan membawa gadaian, ya, membawa gadaian, baik itu emas atau selain emas, ya, demikian. Pada umumnya seperti yang ditanyakan ini adalah dia emas, ya, seperti itu. Nah, tentunya ketika barang tersebut atau ketika telah jatuh tempo pembayaran tersebut, maka, ya, dibayarkan uang sesuai dengan hutang, ya, lalu diambil barang gadaian tersebut. Dan ini semestinya yang syar'i adalah demikian, tanpa adanya kesepakatan tambahan. Namun apabila dikenakan biaya administrasi, ya,
Maka kita lihat apakah biaya administrasi ini adalah real, benar-benar adalah biaya administrasi, ataukah dia adalah riba atas hutang tersebut. Ya. Yang kita dapatkan adalah biaya administrasi ini adalah ya dikatakan sebagai biaya untuk sewa tempat penyimpanan emas sebagai gadaian tersebut. Ya. Namun sangat ya disayangkan ternyata ya sewa atau biaya sewa yang dikenakan sebagai biaya administrasinya itu ternyata besarannya disesuaikan dengan besaran uang sewanya, ya, uang apa? Uang yang dipinjamkannya, uang yang dihutangkannya, demikian. Dan itu sebesar emas, tentunya itu sebesar emas yang menjadi barang gadaian tersebut. Artinya semakin besar uang yang disewakan, uang yang dihutangkan, semakin besar pula barang gadaiannya nilainya. Kemudian semakin besar pula lah ya biaya sewanya, yang itu disebut dengan biaya administrasi. Nah, ini kita katakan tidaklah benar yang seperti ini. Kalau lebih administrasi, maka kita katakan mestinya dia sifatnya adalah ya baku, stagnan, ya tidak berubah mestinya. Ya. Kita katakan ya tempat penyimpanan, kotak box penyimpanan tersebut, yang ini nanti tempat penyimpanan emas, tentunya untuk ukuran 1 kilo dengan setengah kilo itu sama saja kita katakan, ya. Namun kenapa dibuat berbeda nilainya atau kita katakan biaya administrasinya? Karena sesungguhnya itu mengikuti besaran hutang, ya. Maka kita katakan ini riba, ya. Para ulama menyebutkan, dan ini adalah ungkapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, yang menarik manfaat, apa saja bentuk manfaatnya, keuntungan dan tambahannya, maka dia adalah salah satu dari bentuk riba, demikian. Ini riba, demikian. Namun tidak akan menjadi riba apabila biaya administrasinya adalah stagnan baku. Ya, demikian. Dia tidak mengikuti ya besaran dari hutang tersebut. Demikian pula dia tidak mengikuti besaran dari nilai emas yang dijadikan barang gadaian. Nah, biaya administrasi itu contohnya seperti 10.000 demikian, begitu. Tapi apabila ternyata bila nilai rupiah, hutang rupiahnya atau kita katakan hutang, nilai hutangnya itu semakin besar, maka semakin besar pula lah ya biaya administrasinya. Begitu juga semakin besar nilai emas yang dijadikan jaminan, semakin besar pula lah biaya administrasinya, yang disebut dengan tadi biaya sewa tempat atau box emas tersebut. Maka kita katakan ini riba, ya, ini riba. Wallahu taala a'lam. Baik, kemudian ada pertanyaan, Afwan Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukum membeli perhiasan di toko emas dengan menggesekkan kartu debit ATM? Baik, ya. Berarti ini sang penjual, ya, sang penjual dengan pembeli berada di satu majelis akad. Hanya saja sang pembeli itu tidaklah menyerahkan uang kontan, ya. Tidak menyerahkan uang kontan, namun dia membayarnya dengan dengan uang yang ada di ATM-nya atau di saldo tabungannya, ya, demikian. Dan tentunya dia bertemu langsung ini, ya, dengan penjual emasnya. Maka kita katakan, ya, bila pembayaran yang dilakukan oleh pembeli
lewat ATM tersebut itu uang yang ada di ATM-nya berkurang seharga nilai senilai dengan harga emas, ya, dan berpindah, ya, dan dipastikan berpindah kepada sang penjual, ke rekening penjual atau orang yang mewakili dari penjual tersebut, ya. Sekaligus ketika itu sang pembeli menerima, ya, emas atau terjadi serah terima emas bersama dengan itu masih dalam satu majelis, ya. Walaupun tidak ada uang yang diserahkan kontan, namun terjadi, ya, pembayaran kontan, maksudnya pembayaran lewat ATM kontan, yaitu dengan tanpa menunggu waktu dan terpotong langsung senilai harga emas, ya. Dan itu terjadi saat di majelis akad seperti ini, maka ini terhitung cash, ini terhitung kontan, ini terhitung tunai. Ini disebut dengan yadan biyadin, ya, yadan biyadin. Seperti itu, ya. Wa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Wa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berbeda jenis ini, ya, jenis-jenis ini, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sesuka hati kalian dengan nilai yang berbeda-beda, namun, ya, idza kana yadan biyadin, asalkan kontan dan tunai, demikian, seperti itu. Insyaallah taala yang seperti ini tunai. Ya, bisa dipahami mungkin kerancuannya adalah atau yang menjadi syubhat atau ketidakjelasan yang mungkin menjadi ragu, yang membuat ragu sang penanya ini adalah tidak ada uang kontan yang diserahkan. Ya, mungkin dalam kajian-kajian disebutkan bahwa harus pembayaran kontan, serah terima kontan. Nah, seperti itu, ya. Ya. Yadan biyadin, kontan, kan begitu. Nah, ternyata uangnya tidak kontan. Nah, mungkin ini yang jadi masalah. Maka kita katakan, nah, ini namanya pembayaran kontan. Ya, walaupun tidaklah ada uang kontan, ya, uang fisik uangnya yang diterima, namun sesungguhnya telah berpindah, ya, kepemilikan uang, ya, dari sang pembeli kepada sang penjual di majelis akad, sekaligus diterima emasnya di majelis akad tersebut. Maka ini juga disebut dengan pembayaran kontan, walaupun tidak ada serah terima uang yang berfisik itu secara kontan, demikian, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini termasuk, ya, jual beli yang kontan. Wallahu taala a'lam. Baik, para pemirsa Rosa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya waktu kita untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu, dan insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan, ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian serta kekurangan, ya. Saya mohon untuk dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan kembali kita ingatkan dan kita selalu motivasi kepada kaum muslimin, mari kita berdonasi, ya. Mari kita berdonasi sebagian dari harta kita yang Allah titipkan kepada kita, mari kita keluarkan sebagian harta tersebut, ya, untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah taala balasan minimal dari infak tersebut adalah 700 kali lipat, ya. Kalaulah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu balasannya minimalnya 10, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hasanatu bi 'asyri amsalihha." Satu kebaikan itu dibalas untuknya dengan yang semisalnya 10 kalinya. Demikian.
Namun berbeda halnya dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak di jalan Allah, Allah jadikan dia berlipat-lipat, minimalnya adalah 700 kali lipat. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah berfirman yang artinya permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu seperti satu biji. Lihat, ya tidak mungkinlah di antara kita kalau berinfak itu dengan nilai satu biji, ya. Padahal satu biji ini kurang dari 1.000 rupiah, ya. Dan tidak mungkin di antara kita ini yang berinfak dengan 1.000 rupiah, saya tidak yakin, ya. Minimalnya paling ya sekitar 50.000, Masya Allah luar biasa. Ini berarti beratus-ratus biji. Nah, andaikan pun satu biji yang kita infakkan, ini menunjukkan Allah tetap menerima kebaikan walaupun kecil, ya. Allah tetap menghitungnya, tetap membalasnya. Itu permisalannya infak di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang, yang di setiap batangnya ada 100 biji. Lihat. Ini juga faedah berikutnya bahwasanya infak fisabilillah itu Allah tumbuh kembangkan, ya, dari 1 menjadi 7 kemudian menjadi 100 itu kalinya sehingga 700 demikian, ya. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rezekinya, maha luas karunianya, yang pasti Allah akan meluaskan rezeki para hambanya, ya. Dan Allah maha mengetahui, yaitu mengetahui siapa saja dari hamba-hambanya yang menginfakkan hartanya walaupun secara diam-diam. Demikian, jangan khawatir, ya. Maka silakan infakkan harta Anda di jalan Allah. Nah, di sini ada tawaran untuk membebaskan lahan yang nantinya di lahan tersebut akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang insya Allah kelak di masjid ini akan dibuat kajian-kajian ilmiah, dilakukan sholat-sholat berjamaah, ya. Begitu juga sholat-sholat sunat terkhusus nanti ketika di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, ya. Tapi ya kita katakan ya saat ini belum bisa ya kita untuk membangun masjid tersebut. Insya Allah Taala saat ini baru upaya pembebasan lahan tersebut, ya. Maka insya Allah apapun kebaikan yang kita sumbangkan, ya, dari harta kita, dan nantinya akan dibuat ibadah-ibadah di lahan tersebut, maka kita akan mendapatkan ya bahagiannya sebesar dari sumbangsih kita insya Allah Ta'ala. Maka ya arahkan infak Anda untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin. Silahkan ya salurkan infak dan sedekah Anda ke nomor rekening berikut ini, yaitu Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Kode bank 451. Saya ulangi. Silakan salurkan infak dan sedekah Anda ke ya rekening BSM atau BSI, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, ya, kode bank 451. Alhamdulillah, dari dana yang dibutuhkan sekitar 8,5 miliar, kita sudah mencapai rekor 31,58% yang baru terkumpul, yaitu sekitar 2.711.900 sekian rupiah, 900.000 sekian, ya. Jadi kekurangannya sekitar 5.873 juta sekian, ya. Maka ini yang bisa kita sampaikan, semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Kita tutup.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.